Cuman mau ngomong terima kasih aja sih. Terima kasih udah pernah menjadi bagian paling indah walaupun tidak pernah berujung jadi rumah. Serusak apapun rumah lama kamu, tapi kalau kamu memang nyamannya di situ, atau sebagus apapun rumah baru kamu, tapi kalau kamu nyamannya di rumah lama ya, kamu pasti bakal balik ke rumah lama itu gitu. Oh siap, nanti tolong perbaiki rumah itu. Oke, kita next ke podcast selanjutnya. Welcome to my channel. Oke, apa yang kita sini? Jadi kemarin undangan dari Bapak Insinyur Yasin Lumalutur. Iya. Sepertinya pada siang hari ini kita akan membahas tentang keresahan nih. Keresahan apa ini? Resah yang membuat Bapak Yasin. Ini yang ku bawa apa ini? Ular apa kan? Itu namanya Microphages ikaika bro. Dia masih hidup kan? Udah pasti mati karena di air keras itu alkohol 70%. Jadi ular itu bisanya tinggi sekali, berbisa sangat tinggi. Kenapa pasti mati? Karena kalau pas dapatnya mati. Dapatnya mati. Iya. Saya kira dapatnya hidup. Anda jangan memahami yang tidak seharusnya. Itu tidak boleh dipublikasikan. Itu kan harus dibicarakan tuh makanya. Waktu dapat udah mati. Sudah. Perkenalkan, nama saya Elina Apriliani, biasa dipanggil El. Seperti yang tadi Kak Bayu di sini kita mau bahas sama-sama tentang luka. Terlebih lagi mungkin lebih ke luka batin ya. Luka hati gitu, Luka apalagi batin. Luka batin bagaimana nih? Ya, mungkin yang dirasakan di perasaan. Perasaan ya. Terlebih kan di zaman sekarang banyak kalangan remaja yang mungkin banyak yang patah hati. Iya. Gitu. Jadi ya itu bisa jadi pembahasan yang menarik hari ini. Oke, siap. Kenapa sampai Anda bisa patah hati? Hal apa yang membuat Anda patah hati? Bikin patah hati itu sebenarnya ekspektasi kita sendiri sih. Ketika kita udah menaruh isi kepada seseorang dengan harapan, wah orang ini bisa bikin bahagia gitu, kita bahagia sama dia terus. Tapi kan orang itu bisa berubah kapan aja, bisa bikin kecewa. Bener. Makanya saya kemarin juga sempat bilang kan, jadi bahagia itu pengen datang atau pergi biarin aja, mengalir aja. Soalnya ketika kita paksain biar dia tetap sama kita, pertanyaannya satu, dia bahagia apa enggak? Berarti dalam konteks pacaran sudah berapa lama? Sebenarnya nggak segala patah hati terkait pacaran sih bro. Iya. Ada yang namanya mungkin lebih ke friend zone gitu ya. Apa itu friendzone? Zona pertemanan. Oh, zona. Terus Berarti tidak diungkapkan kan? iya. Atau Enggak. Mungkin ada yang mengungkapkan, tapi mungkin yang satunya lebih milih buat berteman, ada juga yang milih buat nggak ungkapin, buat ngejaga pertemanan itu. berarti ada yang dia incar juga. Tapi tidak, saya juga sependapat. Jadi gini, ketika kita juga buat ngungkapin ke orang, terus orang itu nggak ngungkapin balik, pertanyaan terbesarnya adalah siapa orang ketiga? Pasti kan? Itu kalau kita ya, karena gimana? Kita kan zaman dulu sama zaman sekarang nih pacarannya kan beda. Yang pernah pacaran nih, yang belum jangan dicoba karena percuma ngabisin waktu. Jadi pacaran gak ada untungnya. Cuman yang udah pernah nyoba pasti kalau orang tahu yang 97, 98, 95 pasti ngerti. Jadi kalau dulu kita tuh kalau jalan sama orang, semua orang akan tahu itu pasti pacar kita. Pasti tahunya begitu. Ketika kita chat instan kepada orang itu, pasti orang tahu kita dekat, apalagi sampai ada panggilan sayang. Minta maaf ini dalam tanda kutip juga nih sayangnya nih. Jadi pertanyaannya sekarang tuh nggak kayak gitu bro. Sekarang tuh beda. Jadi emang kemarin sempet nyoba kan pacaran sama yang istilahnya lebih muda. Istilahnya gimana? Enggak, bukan. Saya tahu kamu mau bilang pedofil. Tidak. Berarti belum move on. Ya belum, masih baru-baru putus, move on cepat begitu.
caranya wanita move on tuh bagaimana? Tiap orang kan beda-beda cara Iya, move on-nya. beda-beda. Mungkin ada yang ngehapus fotonya dari galeri, ngebersihin room chat, ngeblok mungkin bisa, saling unfollow di IG. Tapi kalau untuk L sendiri sih berhenti untuk komunikasi ya. Kalau untuk ngeblok tuh enggak, karena ngapain kita ngeblok gitu kan. Terus ini aja ngikutin seiring berjalannya waktu kan nanti pasti bisa gitu, terbiasa nggak ada dia gitu. Kalau untuk L Harusnya sih blog saya semua atau sosial media, nomor telepon harus hapus. Karena ketika kamu lihat story-nya atau apanya, nanti kamu akan kembali sakit lagi. Masuk akal sih, karena saya tipe orang yang begitu. Cuman terkadang kalau masih rindu itu tiba-tiba buka blog lagi. Suka gitu. Iya, memang tidak seterusnya kita ini tuh pasti ada macam cari tahu dia bagaimana. Itu setiap manusia sih, tidak bisa dipungkiri lagi. Iya sih, cuman kalau buat hapus mungkin hapus foto chat itu kayak bukan saya gitu. Sampai nanti ada orang baru yang memang saya lebih bisa hargai dia, saya akan hilangkan semua itu. Kayak misalkan sampai sekarang pun yang sekarang tinggalin saya masih ada foto-foto sama chatnya gitu. Kayak macam pengen hapus, bentar deh. Soalnya ketika kita hapus itu dengan paksa, sebenarnya itu bukan bikin ikhlas, tapi bikin tambah sakit gitu. Kayak macam kita lo juga ada di posisi itu ketika kamu pernah gini gitu, kamu pernah sebaik ini. Jadi kita tuh nggak semata-mata melihat orang dari keburukannya aja. Jadi dengan chat itu kita bisa tahu, oh ternyata dulu dia tuh perhatian, dia tuh kayak gini, dia baik, dia pernah ngasih apa gitu. Jadi nggak selamanya dilihat dari sisi buruknya. Karena pertemuan itu bak misteri, entah di mana ujungnya, yang pasti jawabannya antara luka dan bahagia. Terima kasih untuk apapun yang terjadi. Semoga langkahku yang kian menjauh bisa meringankan langkahmu untuk menuju dekapan yang baru. Iya. Itu kayak lebih ikhlas gitu ya. Ikhlas. Ikhlas jangan terpaksa tapi. Iya. Hatinya juga ikhlas. Insya Allah. Sebenarnya logika ikhlasnya. Iya, logika saja. Tapi emang bro, tingkat tertinggi dari rasa cinta itu memang mengikhlaskan. Jadi ketika kita udah ngerasa emang, karena kita tahu ketika kita cinta sesuatu itu nggak ada yang abadi. Nggak usah bahas kesana dulu ya. Oke. Kalau yang abadi pasti ada, tapi sabar dulu. Tidak ada yang abadi, betul. Ada bro. Kesana dulu kawan. Nanti ada dia. Sip. Lanjut. Masya Allah, saya jadi bingung juga. Jadi buat saya tuh saya pernah dengar gini kata-kata. Jadi saya ada buat kamu dalam hidup itu buat bikin kamu bahagia. Kalau memang udah ada orang baru yang bikin kamu bahagia, ya udah saya mundur. Karena tingkat tertinggi dari rasa cinta yaitu mengikhlaskan. Semakin kita genggam itu semakin sakit. Jadi ya udah sama-sama pergi aja. Memang itu yang jalan terbaik sih. Terus lebih baik supaya sakit itu nggak terlalu Sakit. dalam. Berlarut. Ada caranya orang tuh berbeda, dan mungkin yang lebih baik itu kita bisa fokus buat ibadah. Karena setahu saya gitu, karena ada orang yang ketika putus tiba-tiba malah mabuk-mabukan, terus ngancurin diri. Kayak cutting. Kayak orang bodoh. Kayak cutting gitu, self harm. Ada yang menyelet tangan juga. Ada yang nyilet tangan. Terus ada yang mungkin jadi nggak makan, ada yang malah bikin dirinya jadi rusak. Ada yang bunuh diri. Kalau itu nggak tahu ya, soalnya di sini saya belum pernah lihat. Ada di Jawa. Oh di Jawa dia, oke. Jadi kayak macam ya udah,
mungkin di podcast ini nanti mungkin antum bisa share kan cara yang terbaik untuk menenangkan hati. Mungkin sebentar kita bahas juga. Cuman kita lihat dulu nih lukanya. Karena setiap luka pasti berbeda. Ada yang memang cuman karena mungkin rasa suka yang tidak terbalaskan, ada yang mungkin rasa udah memiliki tapi tiba-tiba dihianatin. Rasa-rasa setiap orang tuh berbeda, bro. Tingkatannya ada. Dan memang cara terbaik buat itu tuh pertama kita harus mengikhlaskan dulu. Nggak bisa tiba-tiba kita baru putus rasa sakit hati gitu, mungkin emosi karena apa, tiba-tiba kita langsung ibadah. Itu nggak konsen, serius. Iya. Saya serius. Kalau saya kayak gitu ya, kayak tiba langsung set terawih, terus sholat lail, terus subuh bangun, duha, duhur, asar, maghrib, isya, terawih lagi, kayak rasanya itu kayak bentar ada hal yang memang saya harus biarin pergi dulu nih, yang ganjel nih. Memang tenang, cuman tadi yang saya bilang penerimaan orang tuh beda-beda, tergantung levelnya. Kenapa saya bilang saya di istilahnya sakit gitu ya? Karena saya pikir kalau dulu kita podcast pernah bahas soal 5 tahun 6 bulan yang akhirnya ditinggal saya, kalau masih ingat, dia yang nyelamatin saya dari rasa itu. Dan kebetulan dengan adanya dia, saya bisa lanjutin hal-hal terpuruk itu. Akhirnya bisa wisuda. Jadi obat ya? Jadi obat, jadi hal-hal yang memang harusnya ada yang harusnya kita lihat dari sisi baiknya juga. Soalnya kalau kita pikir pacaran buruk-buruknya aja, oke lah, anggapnya gini, anggap kita temenan, nggak pacaran. Anggap dia bantu saya keluar dari masalahku yang memang selama ini terputar sampai 8 tahun di kampus. Iya, itu berasa sekali. Selama itu dan diselamatkan cuma dengan uang 3 bulan, jalanin selama 6 bulan dan hilang. Ya terima kasih aja gitu. Iya, sudah jadi penyemangat untuk sementara. Terima kasih sudah jadi obat. Jadi penyembuh. Mungkin nanti kalau saya pribadi, saya butuh waktu 1-2 hari. Kalau mau bilang jodoh rezeki maut, pasti kamu nanya, gimana kalau belum waktunya terus tiba-tiba kamu dipanggil? Kawan, saya sudah tahu akan ada pertanyaan itu. Saya sudah tahu dari tatapan wajahmu. Nanti kita kesana. Yang jelas tuh istilahnya penerimaan orang itu beda-beda, oke? Saya butuh waktu buat memang pergi dulu dah. Saya butuh kamu tidak di pikiranku tanpa saya melakukan hal-hal yang salah. Saya nggak mau jadi orang yang rusak cuma gara-gara hal bodoh, iya kan? Terus kemudian saya nggak mau juga bikin saya beban ataupun kamu beban. Ketika saya butuh waktu, oke, saya minta waktu 1-2 minggu mungkin ya, secepatnya kalau bisa lebih cepat lebih baik, untuk saya bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dan itu butuh, bro. Nggak bisa semena-mena kita bilang, kamu sakit hati, kamu harusnya langsung gini aja nih, kamu harus gini nih. Nggak, tidak sesimpel itu. Bukan gitu ya? Iya, benar. Mungkin kalau di kalangan anak cinta lah, ada yang ketika patah hati larinya gunung, puncak kan, hutan, terus mungkin pantai. Saya pikir kalau mau disalahkan, iya, kita bisa bilang dalam garis besarnya ada salahnya. Kenapa tidak fokus buat ikhlasin terus ibadah aja gitu kan? Cuman kita nggak bisa nih, kita nggak ketahui kadar ilmu seseorang. Iya. Bisa jadi dengan dia pergi ke sana di tempat yang seperti itu, dia bisa muhasabah diri, mungkin mikir ke depannya dia lebih baik kayak gimana. Mungkin seperti itu, bro. Karena saya sering bilang itu hidayah itu datangnya itu bisa kapan aja. Bisa jadi hidayah datang pas saat kita lagi mabok. Saya serius.
Jadi kayak macam kita selagi kita masih bisa buat support dia, nggak bisa kita bandingin hidup orang dan hidup kita kan. Selama kita bisa support dia, bilang bro, ayo bro, kita mending gini bro, kita acara gini, kita buka bareng habis itu magriban, mungkin itu lebih baik daripada kita harus katakan bahwa harusnya kamu nggak gini, harusnya kamu nggak gitu. Nggak bisa kita menjudge orang lain, nggak bisa kita nentuin dia harus gimana, harus kemana. Kadar penerimaan ilmu seseorang itu berbeda. Mungkin saya sendiri kayak gitu, kayak macam saya 3 tahun di pondok, kenapa saya masih harus pacaran? Saya kadang mikir kayak gitu. Cuman kan udah beda konteksnya lagi ketika kamu udah rasa nyaman dan tidak ingin kehilangan, itu sudah adalah hal-hal seperti itu. Ada manusiawi. Iya. Berubah-berubah perasaan. Iya. Kan di sebelumnya udah dibahas kan. Orang kalau misalkan sakit kecewa pasti ada cara-caranya. Mungkin ada orang bodoh yang silet-siletin tangannya. Self harm. Terus ada yang mungkin Gak makan, kepikiran. malam overthinking, nangis gitu sampai ketiduran. Itu kalau menurutku lebih sakit sih, karena kamu malam overthinking, nangis sampai ketiduran, bangun lagi kamu nanti bakal keingat lagi malamnya begitu lagi, bakal ngebunuh sendiri sih itu. Overthinking ya? Overthinking. Itu fenomena yang terjadi di negara kita sekarang dong. Jadi tidak cuma 1-2 orang. Tidak bisa semena-mena kita salahkan mereka yang overthinking ini. Jadi kayak seolah-olah ini harus kita selamatin dengan cara yang berbeda nih. Gimana cara kita buat bantu orang-orang yang overthinking itu? Bukan berarti kita bilang, oh saya aja dulu nggak kayak gitu. Saya dulu pernah pacaran tapi saya nggak sealay kamu. Nggak bisa. Itu orang nggak akan terima. Tidak akan pernah bisa diterima. Hidupmu gitu. Pasti orang mikirnya kayak gitu. Jadi fenomena overthinking ini saya pikir agak buat ini juga bro. Pertama ngerugiin waktu. Iya. Terus udah gitu ngerugiin diri sendiri. Kadang kita malah kayak tadi yang El bilang, kita begadang nangis sampai ketiduran ya pagi. Itu pasti bangun-bangun udah demam. Iya. serius. Iya, betul. Serius. Harus sakit diri sendiri. Jadi kayak misalkan ada gitu, saya punya teman kan ada pernah dengar juga kemarin dia bilang ke saya gini, bro saya baru putus. Saya bilang, kenapa kalau kamu baru putus? Saya nggak tahu mau ngapain. Lah, ya biasa aja. Saya bilang kan, emang biasanya kamu ngapain? Biasanya tuh ada chatnya dia tiap hari gitu, ada kayak macam disemangatin, mau ngapa-ngapain ada, kayak macam disemangatin ayang gitu. Cuman kan dia rasa kayak macam setengah hidupnya itu udah nggak ada. Iya. Itu perasaan dia pada saat itu. Dia ngerasa bahwa setengah hidupnya udah nggak ada. Akhirnya waktu itu emang dibilang, saya udah berapa hari ini kehabisan uang juga. Saya bilang, kenapa bisa kamu kehabisan uang? Jadi dalam waktu 2 hari itu dia bisa ngabisin satu slop rokok boy. Satu rokok. Bayangin tuh kalau galaunya sebulan miskin kita. Miskin kan? Satu slop. Dan itu setiap malam menjelang tarawih, orang lain saatnya ke masjid, dia beli. Ini kan sudah jatuh ke hal yang sangat negatif saya pikir ya. Iya. Saya kadang pengen gitu ngomong ke dia, bro kamu jangan goblok cuman karena perempuan. Saya pengen ngomong kayak gitu, cuman saya tahu, saya sadar saya tidak punya kapasitas untuk ngomong seperti itu di saat saya sendiri masih pacaran. Iya. Iya nggak sih? Iya benar. Saya kadang pengen ngomong, udah lah bro, ayo kita sholat jamaah aja, tarawih. Pengen sekali. Cuman rasanya kayak, pantas gak ini kalau saya ngomong kayak gini? Gimana kalau misalkan orang lain aja yang selalu ngomong? Cuman kadang kayak, apa dia bakal terima juga ya kalau orang lain ngomong ya? Atau mungkin ada hal yang mungkin lebih baik buat kita lakuin, mungkin kayak macam saya bilang tadi, anak golongan kami dari pecinta lama ada yang mungkin pergi muncak atau apa,
selama muncaknya positif mungkin dia sholat di atas nggak masalah kan ya? Iya. Harusnya nggak jadi masalah. Iya. Begitu. Jadi kalau buat rasa kecewa sendiri mungkin ada waktunya hilang, tapi tidak terbatas oleh waktu. Istilahnya pasti ngilang, pasti semua orang tuh bakal kembali ke jalan yang benar. Cuman waktunya kapan kita nggak bisa ketahui. Gimana ya? Benar. Tapi Karena pernah baca juga katanya di kata waktu akan menyembuhkan semua. Tapi yang benar itu waktu nggak nyembuhin. Cuman waktu itu sebagai apa sih, kalau misalnya waktu bisa nyembuhin, tapi kalau misalnya di waktu yang akan datang kita bisa keingat luka yang dulu lagi, kan sama aja nggak sembuh. Ya nggak? sebenarnya kalau keinget itu konteksnya bukan nyembuhin sih, maksudnya itu jadinya jatuhnya pengalaman. Jatuhnya pengalaman. Soalnya gini, kalau misalkan kamu tetap keinget dan kamu punya rasa sakit hati yang sama dengan perasaan waktu misalkan 5 tahun lalu, apa enggak jangan jauh-jauh deh, 1 tahun lalu, ketika keinget lagi dia, terus kamu merasa sakit yang sama, di situ jadi pelajaran bahwa saya tidak mengulangi hal yang sama. Mungkin dengan cara itu dia jadi pilih orang, dia jadi tahu tipe kriteria orang yang harus dihindari seperti apa mungkin. Terus misalkan oh ini kayak macam kayaknya kalau dengan ini bagusnya dekat, gak usah pacaran, kan ada pendapat orang kan. Jadi di situ mungkin perlahan-lahan kamu jadi ngerasa. Jadi kayak lebih ke deja vu gitu ya. Iya, maksudnya pelajaran yang kamu dapat selama Pacaran. Jadi bisa bikin kamu tidak mengulangi hal yang sama. Iya. Dan itu diterima itu misalkan ketika kita sudah benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya, itu baru kita bisa menerima. Karena selama kita masih ngerasa harus cari yang lain, nggak bakal kita berubah. Tapi bayangin ketika kita sudah benar-benar down di saat memang kok saya gini, saya kok pacaran diselingkuhin, pada ujungnya saya akan memutuskan untuk tidak pacaran. Pasti seperti itu, pendapat orang beda. Iya nggak sih? Iya, betul. Kayak menjalin hubungan sama orang tuh nggak pernah yang kayak ngapain gitu. Kalau ada gini sama kamu deh, gini aja. Ya akan ada batasan waktu di mana semua orang akan berpikir ke situ. Cuman buat sekarang saya pikir ya udah, yang penting tetap melindungi diri gue aja. Oke, itu aja. Masih ada isi hati yang harus diungkapkan, dan apa-apa saja yang closing statement aja. Inti dari pembahasannya apa? Inti dari pembahasannya apa? Kita tidak bisa terlalu berharap pada orang lain. Kita cuma bisa berharap pada Sang Khalik, siapa yang menciptakan kita. Karena ketika kita berharap pada manusia, itu rasa sakit yang diberikan tuh ya dari manusia untuk manusia. Iya. Tapi ketika kita berharapnya sama Sang Pencipta, saya pikir jadi lebih ikhlasnya tuh lebih berasa. Karena pertama kita nggak pernah dikecewain Sang Pencipta, men. Betul. Cuma kita yang sering ngecewain. Iya. Mungkin buat mereka yang mikir lebih baik ninggalin apa ditinggalin, saya pikir lebih baik itu nggak pernah dijalanin hubungan itu. Iya, karena ujung-ujungnya ketika putus juga pasti nyeselnya apa? Kok dulu saya kenal dia, kok dulu saya jalan sama dia, kok dulu saya pernah habiskan sisa waktuku dengan dia. Kayak di lagunya Tulus nggak sih, dia. yang judulnya Interaksi. Interaksi gimana? Yang jika bisa memilih tak bertemu pasti itu yang ku pilih. Bener nggak? Bener sih, asli. Asli. Cuman gimana, namanya takdir bertemu dengan orang kan Iya. tidak bisa dihindari kan, bro. Tidak bisa, betul. Jadi inget katanya Ersa Besari, Apa? Waktu yang salah. nggak, jatuh hati tuh nggak bisa milih, Tuhan yang memilihkan. Kecewa adalah konsekuensi, bahagia adalah bonus. Siap. Nana Senja.
Itu kita bikin Kiri lagi. divisi senja. Ayo benar tuh. Hah? Itu aja yang diungkapkan atau Mungkin gini ya, menurut saya pribadi buat teman-teman adik-adik dan semua yang mungkin nanti nonton podcast ini, ketika kalian sakit hati, tolong jangan pernah rasain itu sendiri. Karena ketika kalian sendiri, kalian misalkan tadi yang seperti kita sebutin apa, potong-potong, self-harm, pakai silet-siletin tangan, terus ada yang mabuk-mabukan, terus ada yang merusak diri sendiri. Saya pikir itu jalan yang salah, jangan pernah diikutin. Maksudnya selama kamu masih bisa cerita ke teman, terus temanmu teman yang positif, bukan teman yang memang pemabuk. Ngasih feedback yang baik, Iya, bukan ngasih kompor-komporin. Kayak misalkan selama itu hal yang wajar, misalkan gini, dia bilang ya udah bro kita kemah aja. Selama itu hal yang wajar, saya pikir lebih baik gitu, lebih baik kamu punya masalah tuh bawalah dengan teman pergi sampai di puncak. Kalau menurut kita tinggalin masalah di sana, pulang dengan gak ada masalah. Itu kalau kita. Itulah kenapa don't waste your time for something useless. Karena jangan sia-siakan waktu kamu untuk sesuatu yang bodoh. Harusnya kita fokus ke diri sendiri dengan sesuatu yang bisa naikin value-nya kita gitu. Sesuatu yang bernilai di kita gitu. Jangan lakuin hal yang bodoh. Lagian gini, kita mau ngelakuin apapun buat orang yang kita suka, kita mau misalkan seelit apapun ke dia, sebaik apapun ke dia, seperhatian apapun ke dia. Kalau misalkan pada dasarnya dia nggak bisa hargai kita, itu sama aja percuma. Karena kita nggak bakal pernah bisa jadi pelangi buat orang yang buta warna. iya betul. Gak akan pernah. Terakhir pernah. Jangan stuck di orang yang nggak bisa ngargain. Ya, mungkin itu dari kita bro. Kalau dari bapak ini Oke, itu aja. Ada yang tambahan kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Cuman mau ngomong terima kasih aja sih. Terima kasih udah pernah menjadi bagian paling indah walaupun tidak pernah berujung jadi rumah. Kayak lagu Kukira Kau Rumah. Jadi kalau aku sendiri dari ceritaku itu sama kayak lagu itu. Karena serusak apapun rumah lama kamu, tapi kalau kamu memang nyamannya di situ, atau sebagus apapun rumah baru kamu, tapi kalau kamu nyamannya di rumah lama ya kamu pasti bakal balik ke rumah lama itu gitu. Oh siap, nanti tolong perbaiki rumah itu. Direnovasi. Siap. Saya nggak pernah di jalan. Oke, itu. Oke. Oke, makasih atas kedatangan kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.